Pernyataan ini tidak benar. Jadi kalau kita melihat atau meneliti dalil, insya Allah tidak ada satu dalil pun yang menyatakan demikian, bahwa dengan berbaiat lalu dosa-dosa sebelum berbaiat dianggap hilang dosanya, dihapus. Istilahnya tadi apa? Ma qad salaf. Yang benar seperti dalam hadis-hadis sahih, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika Amr bin As masuk Islam, dia minta syarat kepada Nabi untuk diampuni dosanya. Lalu Nabi menjawab, Annal Islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah menyatakan bahwa yang start awal atau yang dapat menghapus dosa-dosa itu adalah Islam. Islam menghancurkan, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga pula hijrah. Hijrah kalau zaman Nabi dari Makkah ke Madinah itu menghapus dosa sebelumnya. Begitu pula haji. Pekerjaan haji menghapus dosa-dosa sebelum haji dan lain-lain. Jadi start awal seseorang dianggap muslim itu bukan baiat tapi syahadat Islam. Jadi Islam itu ditandai dengan syahadat. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan mal Islam, apa kata Nabi? Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rawahul Bukhari. Jadi kalau kita ingin tahu Islam itu apa, Islam adalah syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sejak itulah berarti dia masuk Islam, lalu mengerjakan salat, mendatangkan zakat, puasa Ramadan dan haji jika mampu. Itulah yang Islam, seperti itulah yang menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa sebelumnya. Jadi para ulama kalau ingin dinaikkan lagi, dipertegas lagi, ada istilah maratibuddin. Maratibuddin itu urutan tingkatan-tingkatan orang menetapi agama. Maratib, martabah. Itu hanya 3. Seperti diterangkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Hadis malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi menanyakan 3 hal ini. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Islam tadi sudah diterangkan 5 hal. Kemudian iman, mal iman. Rasulullah menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. 6. Lalu ihsan, naik lagi ihsan. Apa ihsan? Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu hatimu muraqabah dengan Allah, melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa menghayati itu, maka yakinlah bahwa kamu dilihat oleh Allah. Itu namanya maratibuddin.
Tidak ada ulama memasukkan dalam maratibuddin baiat dulu baru Islam. Tidak ada. Jadi maratibuddin itu yang namanya agama, orang beragama, Islam, iman, ihsan. Itu. Sekarang kita lebih pertegas lagi, gunakan akal sehat, akal normal, ya, bahwa iman, Islam, iman, ihsan itu adalah ibadah. Ibadah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Masuk akal apa tidak jika hubungan kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, syaratnya harus dengan melaksanakan hubungan kita dengan manusia. Jadi beriman, berbaiat itu hubungan manusia dengan manusia. Masuk akal apa tidak? Sekarang Allah itu menciptakan surga. Lalu Allah menyuruh beribadah kepada Allah dan mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa jalannya? Islam, iman, ihsan. Itu ibadah kepada Allah. Masuk akal apa tidak, saya tanya lagi. Ketika ibadah kita kepada Allah yang sangat agung ini, ya, dianggap tidak sah kecuali kalau kita menjalin hubungan bermuamalah dengan manusia. Nggak masuk akal. Ini suatu yang agung ini kepada Allah, ini khusus. Terus ini ada hubungan dengan manusia. Vertikal ini ke atas kepada Allah. Di sini Allah ciptakan surga. Terus ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah, yaitu Islam, iman, ihsan pada Allah. Terus syaratnya ini biar sah harus menjalin hubungan dengan manusia. Beriman, berbaiat, bertaat. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Masa yang ini syaratnya harus sahnya lewat hubungan ini? Dan tidak ada seorang ulama mengatakan seperti itu, enggak ada. Dari zaman dulu enggak ada. Tapi ulama yang benar lah ya. Tidak ada seperti itu. Pakai akal sehatnya dulu supaya lebih yakin dengan yang seperti ini. Nah, terus berjamaah, beriman, bertaat itu dengan pengertian yang benar loh. Sebenarnya di mana posisinya? Posisinya adalah salah satu kewajiban di dalam kita menetapi agama. Dan itu penting, tapi harus dengan makna definisi yang benar. Yang benar. Jadi berjamaah, beriman, berbaiat, bertaat itu adalah salah satu kewajiban yang sangat penting di dalam kita menetapi agama ini. Ad-din, Islam, iman, ihsan, dalam menetapi ini ada kewajiban ini. Ini penting kewajiban ini, namun dengan definisi, dengan makna yang benar. Apa makna yang benar? Berjamaah namanya jamaatul muslimin, persatuannya seluruh umat Islam. Berjamaah umat Islam, nggak boleh berfirqah-firqah. Berimam, apa yang dimaksud? Seorang pemimpin yang menjadi pemimpin penguasanya semua umat Islam ini. Berbaiat apa maksudnya? Berbaiat mengukuhkan pemimpin ini sebagai penguasa, sebagai pengatur ulil amri. Siapa yang melaksanakan? Namanya ahlul halli wal aqdi. Orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang atas yang memang mereka punya hak untuk menentukan, untuk memutuskan, untuk melepas dan seterusnya. Ahlul halli wal aqdi namanya. Nah, baiat yang untuk masyarakat, untuk umum rakyat, tidak ada kewajiban, harus tidak ada. Kalau sudah kepemimpinan imam itu sudah berdiri tegak berdasarkan mubayaah baiatnya para tokoh, maka yang lain tinggal mengikuti. Nah, bagaimana yang terjadi zaman Rasulullah? Yang terjadi adalah di tempat-tempat tertentu ketika memerlukan, orang-orang tertentu ketika diperlukan, itu baru terjadi baiat. Bukan semua yang masuk Islam baru insaf terus langsung syaratnya harus baiat kamu. Kalau nggak baiat nggak sah Islammu. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam dalil Quran hadis, dan tidak ada dalam ijma'nya para ulama. Tidak ada seperti itu. Yakinlah, semoga Allah memberikan barokah. Baik.
Hmm.